Tes. Oke. Selanjutnya kita mulai lagi. Untuk selanjutnya yaitu untuk ketentuan juara umum dan pesilat terbaik. Pertama, ketentuan juara umum 1, 2, dan 3, yaitu Piala Guru Besar Paku Bumi, Abah Paku Bumi, ditentukan oleh perolehan medali emas terbanyak per tingkat SD, SMP, SMA, dan dewasa. Jadi untuk juara umum kita ada 4 tingkat. Jadi misalnya juara umum 1 tingkat SD, juara umum 2 tingkat SD, SMP, nanti ada juara umum 1 tingkat SMP, nanti ada juara umum 1 tingkat SMA, dan juara umum 1 tingkat dewasa. Jadi juara umumnya itu per tingkat. Jadi medalinya emasnya pun akan dihitung per tingkat. Jadi misalnya kontingen ada yang mengirimkan 50 kontingen, 50 atlet tingkat SD 10, SMA 10, SMP 10, dewasa 20 misalnya. Dan dia mendapat 10 emas di SD, 10 emas di SMP, dan 10 emas di dewasa. Maka yang dihitung untuk tingkat SD hanya yang 10 tingkat SD aja. Jadi tidak digabung global untuk emasnya, perolehan sementara emasnya. Nah, jadi untuk masing-masing tingkat itu akan ada juara umum satunya untuk masing-masing tingkat. Jadi dihitungnya sesuai atlet yang dikirim untuk masing-masing tingkat. Ya. Nah, apabila terdapat kesamaan tingkat dari SD misalnya ada kontingen A kirim 10 dapat 10 emas, kontingen B kirim 12 dapat 10 emas juga. Maka mana yang akan menang? Maka yang akan menang adalah peserta yang mengirimnya paling sedikit. Artinya yang peserta kontingen A tadi yang ngirim 10 dapat 10 emas. Dan yang B ngirim 12 kirim dapat cuma 10. Maka yang menang akan menang yang peserta yang paling sedikit. Itu untuk ketentuan juara umum. Selanjutnya untuk ketentuan pemenang piala bergilir yang per tingkat, yaitu piala bergilir Bapak Pencaksilat Dunia, Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Haji Edi Marzuki Nalpraya. Insya Allah itu akan didapatkan oleh juara umum 1 per tingkat. Jadi untuk masing-masing juara umum, tingkat SD, SMP, SMA, dan dewasa, itu akan masing-masing mendapatkan piala bergilir Bapak Pencaksilat Dunia. Ya. Jadi juara umum 1, untuk juara umum 2 dan 3 tidak mendapatkan, hanya untuk juara umum 1. Terus yang ketiga, piala trofi terbaik 1, 2, dan 3. Piala Ketua Perguruan Bapak Teguh Mulia, trofi kontingen terbaik ditentukan oleh panitia berdasarkan dari saksi dan inspiratif kontingen dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi untuk trofi terbaik atau kontingen terbaik insya Allah itu ditentukan oleh panitia. Dan juga panitia juga dapat masukan dari wasit juri, terutama dari wasit juri. Maka semua yang kita tentukan itu tetap ada keputusan atau kesepakatan juga dengan wasit juri. Selanjutnya untuk pesilat terbaik putra maupun putri per tingkat. Jadi putra putri per tingkat. Jadi pesilat terbaik putra tingkat SD, pesilat terbaik putra tingkat putri tingkat SD, putra tingkat SMP, dan seterusnya. Itu jadi ada 8 pesilat terbaik, ya, 8 pesilat terbaik karena masing-masing tingkat itu ada pesilat terbaik. Nah itu akan dipilih panitia atas masukan ketua pertandingan dan wasit juri. Ya, jadi nanti kita setiap selesai pertandingan itu kita akan meminta catatan dari masing-masing gelanggang dan masing-masing ketua pertandingan untuk penentuan siapa pesilat terbaik putra dan putri untuk misalnya di tingkat SD gitu. Nah itu atas masukan semua dari Dewan Wasit Juri yang memimpin pertandingan. Selanjutnya untuk peserta yang mengikuti pertandingan tingkat prestasi dan tidak mendapatkan medali akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta Paku Bumi Open 11. Jadi untuk tingkat prestasi misalnya yang ngirim prestasi ini ada 8 orang di kelas A. Nah, yang main pertama itu di 8 besar itu, maka yang kalah itu tidak akan mendapatkan medali. Karena yang mendapat medali itu hanya juara 1, 2, 3, dan 4. Jadi 3 bersama. Yang 3-nya itu 3 bersama atau 3 dan 4. Jadi yang masuk semifinal, maka otomatis untuk tingkat prestasi yang masuk semifinal, otomatis pasti mendapatkan medali. Yang kalau terendahnya di kala semifinal berarti dapat medali perunggu. Kalau misalnya menang, masuk final,
maka yang kalah dapat medali perak, yang menang dapat medali emas. Tapi kalau misalnya sebelum semifinal dia udah kalah, maka itu tidak akan mendapatkan medali, tapi akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta dari Pakubumi Open 11 atau dari kejuaraan Indonesia Pakubumi International Championship. Selanjutnya, untuk ketentuan peraturan pertandingan. Nah ini kita udah bicarakan dengan insya Allah Pak Haji Denny yang akan memimpin pertandingan, bahwa peraturan pertandingan ini untuk tingkat prestasi itu akan memakai Munas 2022. Ya, jadi untuk Munas IPSI 2022 dimohon untuk yang mengirim tingkat prestasi untuk dipelajari itu semua aturan-aturannya, dan untuk pemasalan atau umum akan Munas IPSI 2012. Ya, itu sudah kita atas kesepakatan dengan Dewan Bahasa Juri. Terus kedua, semua peserta diasuransikan bila ada risiko cedera saat pertandingan. Ingat, ada syarat dan ketentuannya, dan saat pertandingan. Apabila misalnya peserta cederanya di luar pertandingan, maka itu di luar tanggung jawab panitia. Tapi kalau misalnya peserta ada risiko cedera di pas bertanding, maka itu ada asuransi dari panitia dengan syarat dan ketentuan yang kita sudah tentukan. Terus perlengkapan pertandingan. Satu, seragam atau pakaian pertandingan adalah pakaian silat masing-masing perguruan untuk peserta tanding. Nah, jadi untuk tanding itu kan kalau yang tadi sudah dibicarakan untuk tunggal itu harus peraturan IPSI ya. Tapi untuk tanding itu boleh pakaian silat masing-masing perguruan. Misalnya yang tapak suci pakai baju yang merah-merah itu boleh, silahkan. Untuk yang tanding, khusus tanding. Tapi untuk ofisial itu harus memakai baju hitam-hitam dengan sabuk oranye. Ya. Terus bagi peserta kategori tanding tidak menggunakan sabuk. Nah itu untuk yang tanding jangan memakai sabuk di dalam, tapi sabuknya itu di luar body. Ya. Itu sabuknya tergantung sudut, ada yang merah, ada yang biru. Nah nanti itu tergantung dapatnya di bagian sudut mana. Terus ofisial yang mendampingi peserta hanya satu orang memakai pakaian silat berwarna hitam-hitam, baju hitam, celana hitam, lengkap dengan sabuk berwarna oranye. Jadi khusus ofisial, walaupun misalnya ofisial tanding, dia harus pakai pakaian silat hitam-hitam dengan sabuk oranye. Tidak boleh memakai pakaian perguruan, kecuali pakaian perguruannya hitam-hitam. Nah, silahkan. Kalau misalnya pakaian perguruannya bukan warna hitam, itu diusahakan harus bagi ofisial itu memakai pakaian hitam-hitam dengan sabuk berwarna orange. Terus pesilat menggunakan bodyguard atau genital harus disediakan oleh peserta. Diperbolehkan menggunakan pelindung tulang kering dan lengan bawah dan sifat protektor lunak untuk junior tambahan di protektor. Jadi untuk yang tadi saya bicarakan di awal, bahwa body protector itu kita sediakan, tapi untuk genital dan pelindung tangan dan kaki itu disediakan oleh masing-masing kontingen. Selanjutnya untuk kategori terus pesilat menggunakan pelaksanaan pertandingan, peserta harus sudah siap dan dilaporkan oleh tim manajer kontingen kepada ketua pertandingan 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Jadi sebelum dimulai 30 menit, peserta harus sudah siap. Dan kalau misalnya pesertanya tidak bisa hadir atau dikarenakan sakit atau apapun, itu harus segera melaporkan kepada ketua pertandingan di gelanggang mana dia bertanding, maka dia harus segera melaporkan. Terus yang kedua, peserta atau atlet yang dipanggil 3 kali berturut-turut tidak hadir di lapangan dianggap membatalkan diri atau undur diri, dinyatakan gugur. Jadi yang tidak hadir 3 kali dipanggil, maka itu akan dinyatakan undur diri. Jadi jangan menyalahkan panitia ataupun wasit juri, karena kita sudah sesuai prosedur 3 kali dipanggil dulu. Makanya kita sekarang ini diharapkan untuk aktif di WA Group. Maka WA Group itu akan dikabarkan semua kegiatan di gelanggang. Misalnya gelanggang 1 partai sekian, gelanggang 2 partai sekian. Nah itu diharapkan kalau misalnya 5 partai lagi mau bertanding, peserta harus sudah siap
di gelanggang. Gitu. Terus pesilat harus memberi tanda penghormatan jika terkena teguran atau peringatan dari wasit. Nah itu mah yang seperti biasa, tolong diingatkan kembali kepada para atletnya untuk memberi penghormatan apabila terkena teguran dari wasit juri. Terus panitia tidak melakukan pemeriksaan pesilat. Surat keterangan dari kesehatan dari dokter dilapinkan sebagai pernyataan merupakan bukti yang sah bahwa pesilat yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan untuk mengikuti pertandingan. Panitia tidak bertanggung jawab segala hal akibat kalau di dalam pertandingan ditemukan gangguan kesehatan yang telah ada sebelum pertandingan. Jadi misalnya ini si pesilat ini ada penyakit bawaan dari emang sebelum bertanding dia punya penyakit gitu. Nah itu harus dilaporkan kepada panitia. Maka panitia sebelum bertanding juga kan kita harus ada surat keterangan dokter. Jadi surat keterangan dari dokter itulah yang menjadi acuan panitia bahwa peserta ini bisa mengikuti pertandingan. Apabila misalnya ternyata dia punya penyakit tapi dipaksakan oleh si ofisial atau pelatih, maka itu di luar tanggung jawab panitia. Jadi mohon diperhatikan. Terus jika dalam pertandingan terjadi kecelakaan, panitia harus memberikan pertolongan pertama. Dan yang tadi yang sudah dibicarakan bahwa ada asuransi yang diasuransikan semua untuk peserta. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan di pas pertandingan, maka pertolongan pertama itu dari panitia. Nah, mungkin untuk tata tertib, saksi, dan protokol lapangan nanti akan dibicarakan oleh bagian lapangan, Kang Agus. Dari saya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kami dengarkan untuk menyatakan pertanyaan isi form di WhatsApp. Kami akan pilih 3 pertanyaan random, sisanya akan kami jawab di grup. Untuk bagian sementara akan dibagikan besok. Dimohon untuk seluruh kontingen mengecek seluruh data atletnya. Jika ada yang salah kategori atau jenis kelamin, panitia tidak bertanggung jawab dan dianggap memindahkan diri. Badan akan berubah sesuai koleksi dari seluruh kontingen sampai hari ini. Untuk bagian final akan dibagikan pada hari H berupa kertas print dan bisa diambil di ruang admin. Selanjutnya, pemaparan peraturan pertandingan yang mengacu pada Munas 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Deni Akbar. Pada Bapak Haji Deni Akbar, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah ya. Kita sampai saat ini bisa sehat ya, bisa silaturahim dengan teman-teman pelatih, para pesilat, para EO berprestasi nih kumpul di sini. Selamat siang, semoga sehat selalu dan semoga PBU ya ini menjadi EO yang sukses. Amin. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan memberikan sedikit gambaran tentang progres peraturan pertandingan 2022 yang sudah memang dirilis dan sudah didorong disosialisasikan mulai dari Persilat, dari PPIPSI, provinsi-provinsi, kota kabupaten semua mendukung sekali dengan peraturan yang baru ini dan bagaimana caranya bisa dilaksanakan. Untuk yang pertama adalah tentang kesiapan dari wasit juri. Insya Allah wasit juri karena ini 6 gelanggang dan kebetulan pada tanggal 3, 4, 5 ini ada 6 pertandingan di Jawa Barat yang sama-sama satu waktu, artinya kita akan dibagikan karena aset Jawa Barat itu hanya 100 kita yang aktif itu kemarin kita database di data ulang itu sesuai dengan yang hadir di sosialisasi dan kesanggupan
sekitar dari 200 itu 155, jadi kemungkinan ya salah satunya adalah masukan-masukan dari EO dan IPSI setempat, yaitu memberdayakan wasit cabang. Jadi hanya beberapa yang kita berdayakan, wasit daerah atau Jawa Barat dan wasit nasional dan internasional yang ada di Jawa Barat insya Allah bertugas pada PBO kali ini. Untuk kekuatan SDM insya Allah siap, baik itu melaksanakan peraturan baru maupun peraturan 2012. Sebetulnya 2012 ini hanya toleransi saja, hanya pergeseran, tapi pada intinya pesan dari PB IPSI mengamanatkan satu, siapapun dan apapun yang EO-nya yang melaksanakan pada 2023 ini harus mensosialisasikan peraturan 2022. Di antaranya adalah minimal tampilan gelanggang sarana prasarana dengan yang sudut-sudut pesilatnya di kiri dan di kanan, terus ada coach box-nya, ada sudut netralnya, untuk tanding lingkaran 3-nya hilang, ada kotak merah dan birunya 21-21, begitu. Itu yang diamanatkan. Terus untuk TGR-nya tanpa ada lingkaran di dalamnya, sama seperti ini. Adapun nanti mudah-mudahan PBO ini bisa memfasilitasi itu, yaitu sarana prasarana, terutama tampilan pendukungan untuk peraturan yang baru, yaitu tadi itu layoutnya harus ya diusahakan, apalagi untuk prestasi ya, itu memakai layout pertandingan semuanya diusahakan 6 gelanggangnya tanpa lingkaran tengah yang 3 meter itu. Terus pakai seperti yang sudah saya amanatkan ke Teh Enda dan kawan-kawan. Kemudian dalam pelaksanaannya, karena kini pergeseran dengan beberapa reasoning atau alasan dari para pelatih, saya belum mengajarkan, baru disosialisasikan. Tadi itu untuk ada contoh dengkulan, sikutan, dan kuncian, locking, tidak jangan, itu ya, kita akan sampaikan. Insya Allah bisa dilaksanakan untuk prestasi ya, baik SD, SMP, dewasa maupun SMA. Kemudian untuk teknis dari tadi itu TGR juga sama. Mungkin di pemasaran atau di pertandingan kita akan membuat seakan itu adalah battle. Battle difight-kan, dilawankan, ada lawannya, dua lawan langsung menang sama saja. Tapi tampilan kalau memang tadi itu permasalahan itu pakai peraturan yang masih dengan tadi itu belum tersosialisasikan peraturan yang baru dari pelatih pada atletnya, akan kita bijaki, kita okekan, tapi tampilan wasit pun tetap akan dewa, ketua pertandingan, TD, itu memakai dasi dan lain sebagainya. Jadi tampilnya seperti kesannya ketika dia tidak melaksanakan ini seperti full baru, meskipun tanpa VAR gitu. Nanti kita akan fasilitasi untuk tanding itu 2 kartu untuk challenge ya, challenge itu dengan tujuannya adalah untuk verifikasi, bukan untuk VAR, karena saya juga ingin tahu apakah nanti itu ini memakai IT atau manual, tapi insya Allah secara SDM kami sudah siap untuk melakukan itu. Kemudian tadi itu sudah poin 1, kedua amanat tentang BPJS, alhamdulillah itu juga amanat dari PB IPSI, yaitu sudah alhamdulillah ini sudah difasilitasi oleh PBO. Kemudian sarana prasarana aparat pertandingan kita pakai full 2022, meskipun nanti yang dipertandingkan pemasalan 2012 tidak jadi masalah. Insya Allah tetap ini kesannya tetap kita mendukung 2022 dan kita sejalankan untuk di kategori prestasi baik SD, SMP, SMA dewasa. Kemudian yang kami akan tanyakan adalah apakah ada protes? Nah gitu. Kalau ada protes berapa? Gitu Kang Teguh, mohon dijawab dulu. Oke. Untuk protes kita sepakati aja semuanya dari para ofisial.
silahkan ada protes, tapi biasanya itu minimal protes itu ada pembiayaan. Ada 3 juta kalau aturan mah. Kalau Berapa? aturan yang barunya 3 juta. 3 juta, ya itu kita sepakati aja. Kalau misalnya ada protes, berarti 3 juta. Ya kalau misalnya disepakati tidak ada protes, ya kita sepakati tidak ada protes. Mungkin Ya, nanti silakan. kita akan polling di grup ya, kirim polling. Nanti dikirim polling ke grup, apakah ada protes atau tidak. Ya, jadi persiapan Siap. untuk seluruh official nanti untuk polling di grup untuk protes ya. Tapi kalaupun misalnya nanti disepakati ada protes, minimalnya 3 juta gitu. Ya, itu aja paling. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Terus Ya, ada solutif tentang tadi ketika ada pendaftaran, insya Allah kita akan melakukan solusi ini. Ketika ada dua pesilat yang berbeda berat badan karena permasalahan itu berdasarkan masukan dari opsian, ternyata dia itu masuk kelas yang salah atau memang itu jauh banget, itu insya Allah solusinya adalah satu, panitia mencari lawannya yang seimbang, atau kedua, panitia itu yang dia sesuai dengan daftarnya di kelas mana, itu yang menang juga itu boleh. Artinya nanti harus ada jalan keluarnya untuk mereka yang atlet-atlet pemasalan yang badannya tidak seimbang, terutama di berat badannya. Itu saja Kang Teguh ya. Kemudian ya silakan gimana? Ya, yang tadi menanggapi yang tadi Bapak bicarakan untuk tampilan itu kita udah usahakan Pak, itu semuanya yang seperti yang Bapak bicarakan ke kita waktu di puncak sini, bahwa insya Allah tampilannya kita semua 2022. Mantap. Untuk matras Salut. penampilan 2022. So. Mantap. Terima kasih Kang Teguh, itu artinya kita makin semangat saja nih. Kemudian yang untuk pertanding nanti pelatih diberikan 2 kartu untuk 1 partai. Artinya dimanfaatkan ketika ada yang untuk challenge, untuk memberikan apakah saya ingin itu diverifikasi tentang jatuhan, saya ingin diverifikasi tentang pelanggaran dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan ya untuk itu. Terus untuk pakaian TGR sudah jelas, sudah tadi disampaikan oleh Pak Teguh. Jadi pada intinya Pak, ini informasi untuk teman-teman agar tambah semangat. Kemarin itu kita sudah melaksanakan sebuah kejuaraan yang mana mempergunakan peraturan 2022 baik pemasalan maupun prestasi. Insya Allah sudah dilaksanakan dan hasilnya pun nihil cedera. Jadi itu sebagai langkah satu testimoni, dan kebetulan itu disaksikan oleh komisi disiplin dari Pemprov dan dari kota tersebut, sehingga itu menjadi testimoni awal. Artinya untuk ukuran berbagai usia itu sebetulnya mereka itu aman ini, tapi artinya kita ke depan mudah-mudahan juga tetap jaga-jagalah. Artinya seperti tadi kan, tanpa dukulan, tanpa sikulan, tanpa kuncian, bagus nggak apa-apa. Tapi intinya ternyata sampai testimoni kita di tingkat dunia pun, di nasional kemarin pelatnas SEA Games kita seleksi, di kejuaraan dunia kita ikut, itu belum ada yang namanya locking atau kuncian itu yang berhasil atau terjadi kuncian. Itu saja segala informasi. Jadi silakan, insya Allah secara aturan tidak ada yang berbeda dengan hal yang ini. Cuma nanti konsekuensinya adalah ketika asalnya ada peraturan, di peraturan itu pelanggaran ringan dan berat saja, sekarang itu ada pelanggaran ringan yaitu nanti berimplikasi atau dengan kebinaan, pelanggaran sedang berimplikasi kepada teguran 1, pengurangan 1, pelanggaran berat berimplikasi kepada
peringatan 1 yaitu pengurangannya 5. Itu saja. Dan yang paling ditonjolkan di dalam peraturan terbaru itu adalah tentang attitude sikap perilaku, yang mana tidak boleh ada pesilat ini marah, berkonflik, baik sedang berjalan, baik istirahat maupun setelah pertandingan. Itu kalau dia menunjukkan kemarahannya sampai mencederai aparat, berhubungan dengan contoh dengan tenaga panitia, itu berimplikasi kepada diskualifikasi. Barangkali nanti kalau mau didiskusikan, silakan ada bertanya tentang peraturan pertandingan apa dan bagaimana. Insya Allah saya akan jabarkan lebih lanjut apabila sesuai pertanyaan yang nanti dilontarkan. Terima kasih, Ya, Kang. ini Pak Haji, Punten. Siap. Untuk ini Pak Haji, apa namanya, toleransi tunggal Pak Haji sama regu ini aturannya untuk U22 untuk diinformasi. Ya. Baik. Jadi ini yang prestasi itu ada tunggal dan regu ya? Regu saja, tapi untuk yang regu saja. yang ini pun akan kita terapkan gitu untuk toleransi waktunya gitu Pak Haji. Jadi untuk hukuman penalti waktu seperti biasa belum berubah, yaitu ketika SD dan SMP masih 10 detik aman atas bawah. Artinya 10 detik ketika pemasalan, 10 detik itu 1:20 ini berakhir pemasalan, berarti dia ketika melakukan 10 detik aman. Ketika dia melakukan 1:30 aman. Tidak ada hukuman itu. Ketika lebih dari 10 detik sampai 15 detik itu hukumannya minus 10 atas bawah. Nah, ketika lebih dari 15 detik itu diskualifikasi. Untuk junior, SMA, yaitu SMA dan dewasa, toleransinya hanya 5 detik. Ketika 255 aman, ketika 2305 aman. Tapi ketika dia itu sudah antara 5 dan 10, artinya dia di 254 dan 250, berarti dia itu dihukum 10. Atau 356 sampai 310 itu dihukum 10. Tapi lebih dari 10 itu diskualifikasi. Untuk waktu itu untuk TGR ya, untuk TGR. Adapun TGR itu sebetulnya tidak ada yang berubah, hanya begini. Sekarang itu untuk dodot itu dengan ikat rambut, ikat kepala, sebetulnya sudah dilaksanakan. Sekarang cuma dipertegas di dalam bukunya senada. Artinya ketika ininya misalkan batiknya batik mega gendung warna hijau, ya di dodotnya juga batik mega gendung warna hijau. Padahal sebetulnya ini cuma sekarang diuraikan dalam bentuk redaksi. Kemudian di dalam pakaian yang berbedanya begini, Pak Teguh dan kawan-kawan, PGR itu asalnya polos atas, polos bawah. Nah sekarang itu diterangkan lagi, diperjelas. Polos atas, misalkan polos atasnya warna merah. Polos bawahnya juga harus merah. Asalnya boleh. 2012 itu polos atas merah, polos bawah putih atau hijau. Nah sekarang itu polos atasnya hitam, berarti bawahnya harus polos hitam. Itu saja. Begitu. Jadi insya Allah sambil bisa dibaca nanti ke Pak Teguh semua ditampung, salurkan ke saya. Insya Allah nanti saya infokan apa yang diperlukan, info-info tentang peraturan lama maupun peraturan terbaru. Kita akan respect kepada pelatih yang bergabung di grup PBO ini insya Allah. Ada lagi? Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan nanti kita tampung dulu Pak Haji ya. Untuk selanjutnya kita mendengarkan yaitu tentang peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan di lapangan. Selanjutnya, pemaparan peraturan lapangan oleh Saudara Agus Supriya. Kepadanya kami persilahkan.
Cik. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan yang terhormat kepada seluruh kontingen atau seluruh pelatih yang hadir di Zoom meeting ini. Dan yang terhormat Ketua Lembaga Wasit Juri, Bapak Haji Deni. Dan yang terhormat Ketua Pelaksana Kejuaraan Pakabumi Open yang ke-11. Di sini saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang akan diterapkan di kejuaraan Pakabumi Open yang ke-11 ini. Yang pertama yaitu yang sudah ditayangkan di layar, yaitu dilarang menginap di area GOR. Jadi di area GOR ini tidak boleh ada yang menginap di dalam GOR. Di area GOR itu luas ya. Di parkiran atau di basement itu tidak boleh ada yang menginap. Oke, yang kedua, dilarang parkir sembarangan. Ini yang sering terjadi ketika event-event kejuaraan kami. Itu sering terjadi dan kami panitia sebagai pelaksana itu mendapatkan teguran dari pihak petugas jalan yaitu DLLAJ. Jadi tolong untuk para pelatih atau para kontingen diharapkan untuk parkir di tempat yang sudah panitia siapkan. Oke, yang ketiga dilarang memasuki arena pertandingan selain atlet yang bertanding dan pendamping atau pelatih. Jadi dilarang masuk ini ke arena bukan berarti tidak boleh masuk ke tribun. Kalau untuk tribun itu khusus penonton, kalau arena itu khusus atlet dan pelatih. Selain itu tidak boleh masuk. Jika melanggar selain atlet dan pelatih, mohon izin, mohon maaf, pihak panitia akan bertindak tegas. Ya, karena tadi sudah disampaikan juga, apakah ada protes atau tidak? Kalau iya, mungkin ada konsekuensinya, kalau tidak, dan kami pun akan bertindak tegas atas peraturan yang sudah kami buat. Yang poin keempat, dilarang membawa makanan ke area GOR. Ini yang sering banyak dalam pembahasan atau teguran dari pihak pengelola GOR. Ini untuk makanan yang sering terjadi di lapangan ya. Sebetulnya sih simple, cuman membuang sampahnya ini kadang tidak melihat apa efek yang akan terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan. Ya, itu akan terjadi yang pertama akan merusak fasilitas yang ada di area GOR. Yang kedua, lingkungan menjadi kotor. Jadi kita sebagai pesilat itu bukan hanya menjadi pendekar, tapi kita pun harus menjadi pendekar lingkungan. Gimana caranya kita menjaga lingkungan dengan baik. Mohon dicatat dan mohon untuk diterapkan nanti ketika di lapangan. Nah, untuk poin 5, 6, dan selanjutnya yaitu memakai masker, itu kita masih mengikuti protokol kesehatan. Yang keenam, mencuci tangan. Dan poin yang ketujuh, menjaga kebersihan area GOR. Yang tadi udah masuk di poin keempat. Poin 8, ini udah masuk di poin yang ketiga, ya. Tidak ada ID card selain pesilat atau pelatih dilarang masuk, kecuali kalau dia sudah siap ready untuk bertanding, sudah menggunakan body protector, dan untuk pelatih sudah menggunakan sabuk pelatih. Ya. Dan poin yang 9 ini sesuai ketentuan dan arahan dari Polda Jabar, kejuaraan International Pakabumi Open Indonesia Championship yang ke-11 ini agar menggunakan tiket masuk penonton dengan tujuan mengontrol penonton dan meminimalisir tingkat kejahatan. Poin selanjutnya, semua penonton dari kontingen diwajibkan membawa tiket masuk yang telah diberikan oleh panitia. Jadi untuk kontingen jangan khawatir, pihak panitia akan menyiapkan tiket
untuk para pendamping. Jadi untuk para pendamping tidak dipungut untuk tiket. Selain dari pendamping, kita akan kenakan cas untuk masuk ke area GOR menggunakan tiket. Oke, selanjutnya diharapkan pelatih atau ofisial agar selalu online untuk memantau WhatsApp grup kontingen International Pakubumi Open Indonesian Championship. Informasi gelanggang akan diinfokan melalui WhatsApp grup. Tolong selalu dicek ketika di pelaksanaan untuk para pelatih khususnya selalu online, ataupun kalau tidak bisa online ketika di pertandingan, mungkin ada rekannya atau atletnya yang belum bertanding, bisa cek di handphonenya yang masuk ke grup Wakabumi Open yang sebelah sini. Oke, untuk tata tertib dan sanksi. Tata tertib yang berlaku dan harus dipatuhi bagi semua pesilat dan ofisial selama berlangsungnya pertandingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilarang membawa segala macam bentuk senjata ke dalam tempat arena pertandingan. Seperti senjata tajam, senjata api, itu tidak boleh dibawa. Apabila ada yang membawa, kita akan bersikap tegas dan itu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Poin yang kedua, dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Dan alhamdulillah nanti pertandingan kita akan diamankan oleh Polsek setempat, Polres setempat, dan dari pihak Polda Jabar. Untuk selanjutnya, dilarang bertindak kasar baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan terhadap juri, wasit, dan panitia pertandingan. Nah, nanti ini akan masuk di poin yang akan kami kirimkan, form yang sudah kita buat. Di situ ada di mana pilihan, apakah akan ada protes atau tidak, silakan tolong dipilih. Itu masih masuk ke poin yang tadi yang sudah dibahas. Oke. Oke. Yang selanjutnya ini, pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas akan dikenakan sanksi berupa untuk pesilat, peringatan keras, dinyatakan kalah, diskor, atau didiskualifikasi. Untuk ofisial, peringatan keras, tidak diakui sebagai ofisial dan ditunjuk gantinya oleh tim manajer yang bersangkutan. Artinya, apabila ada pelatih yang melanggar, itu akan digantikan oleh tim manajer yang bersangkutan. Jadi ada rekannya yang hadir, misalkan kita bawa timnya 2 nih, ofisialnya 2, 1 yang melanggar, 1 kita kasih kartu merah untuk keluar, yang 1 standby selama pertandingan. Apabila dua-duanya melanggar, otomatis itu ditanggung resiko oleh para kontingen. Untuk para pelatih ya. Nah, ini untuk lokasi-lokasi di mana untuk parkiran yang kami siapkan oleh pihak panitia. Untuk kendaraan kontingen kami panitia sudah menyiapkan tempat parkir di titik tertentu. Tolong diingatkan, tolong diperhatikan, ini nih parkir sering terjadi berantakan. Karena apa? Karena kita di sini tuh ada beberapa tamu VIP yang akan hadir ketika pertandingan. Ada tamu VIP yang kita undang khusus untuk masuk ke dalam GOR itu. Jadi untuk jalur di mana pintu masuk utama itu kita akan semua clear. Tidak ada kendaraan. Apabila ada kendaraan, kami akan dorong paksa atau mungkin pihak panitia akan menegur keras dan tidak boleh masuk lagi ke arena. Ya. Di sini udah ada bagi yang parkir di bahu jalan, di luar jalan, selain di tempat parkir yang sudah kami siapkan, apabila ada
angkut paksa oleh petugas DLLAJ, pihak panitia tidak bertanggung jawab. Oke, tolong diperhatikan. Di sini ada layout lantai bawah, ya. Lantai bawah yang akan kita gunakan. Di sini ada yang biru ini, yaitu jalur masuk khusus penonton. Nanti di situ kita siapkan khusus penonton dan akan disiapkan juga apabila ada untuk revisi bagan. Itu di jalur masuk penonton ini kita ada seperti loket. Nanti bisa langsung ke ruangan jalur masuk penonton ini, ya. Yang di seberangnya yang warna hijau yaitu ruang admin, cetak sertifikat atau legalisir. Di situ bisa cetak nama, bisa legalisir, bisa langsung untuk di laminating juga untuk sertifikat. Kami pun sudah menyiapkan fasilitas untuk para peserta. Kami sudah menyiapkan toilet yang warna biru. Ini bukan hanya satu yang kami buka, ini hanya untuk gambaran, untuk jalur masuk atlet dan jalur keluar atlet. Jadi beda ya, jalur masuk atlet dan jalur masuk penonton itu berbeda. Yang bisa masuk jalur atlet itu hanya atlet dan pendamping atau pelatih. Selain itu tidak bisa masuk melalui jalur yang kami siapkan. Ya. Nah, ini dia layout arena pertandingan yang akan kami gunakan. Ini ada gelanggang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, untuk warna hijau ini adalah gelanggang. Untuk warna biru ini yaitu room khusus atlet. Nah, ini ada room atlet itu 2. Kalau yang biru 1 kecil ini khusus untuk ruang ganti. Diartikan ruang ganti itu khusus untuk menggunakan seperti koteka atau pelindung kemaluan yang belum menggunakan, kita udah siapkan untuk langsung memakai di arena. Bukan berarti di luar ya, kami sudah menyiapkan ruangan khusus seperti ruang ganti kecil, itu khusus yang buru-buru lupa untuk menggunakan koteka, kami udah siapkan ruangan, jadi tidak lari ke toilet dulu, memakan waktu lagi, nunggu lagi, jadi kami sudah siapkan. Ya, ini hanya gambaran layout arena pertandingan. Untuk lebih jelasnya, tadi sudah disampaikan sama Ketua Panitia dan Bapak Haji Deni, bahwa nanti di arena itu kita akan siapkan bukan lingkaran lagi, yaitu sudut, seperti kotak merah dan biru. Dan untuk para pelatih pun kita tidak di sudut lagi, yaitu bersampingan antara kiri dan kanan yang akan di samping meja pertandingan. Itu aja yang saya sampaikan. Untuk pertanyaannya silakan diisi form yang sudah pihak panitia bagikan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau yang kurang jelas, ada yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ketinggalan guru ini. Tadi nggak bisa masuk-masuk. Terakhir yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kami akan menilai 3 pertanyaan random dari kontingen yang telah mengisi Google Form yang telah kami share di grup WhatsApp. Baik, untuk pertanyaan yang sudah kami pilih akan dijawab oleh ketua pelaksana. Oke, terima kasih. Untuk sisanya akan kami jawab di grup. Terima kasih untuk semuanya. Ini udah masuk beberapa pertanyaan. Kita sudah merangkum, ada 6 pertanyaan nih yang sudah masuk ke kita. Yang pertama, izin memastikan untuk tunggal baku isi tingkat SD, apakah harus hitam-hitam atau boleh menggunakan baju perguruan, misal kategori tanding yang diperbolehkan. Seperti yang tadi di akhir dibicarakan sama Pak Haji Deni, Ketua TD,
wasit juri yang nanti akan memimpin. Jadi untuk tingkat SD, IPSI itu harus pakaian polos. Artinya untuk misalnya tunggal baku IPSI itu yang tadi dibicarakan, kalau misalnya atasnya polos merah, bawahnya harus merah juga gitu. Yang tidak boleh itu kalau misalnya baju perguruan bagaimana? Yaitu silahkan asalkan baju perguruannya itu polos. Misalnya hanya ada logo IPSI saja, di belakangnya tidak ada logo perguruan. Nah itu diperbolehkan karena masuknya ke polos gitu. Yang tadi dibicarakan sama Dewan Wasit Juri yaitu harus satu warna, atas hitam, bawah hitam, pakai ikat kepala sama dodot gitu ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya baju perguruannya ada logo belakang besar gitu. Nah itu tidak bisa dipakai untuk kategori tunggal SD baku ya. Terus yang kedua untuk kanding permasalahan dewasa tepatnya dari Jumat dimulai pada sholat Jumat apa benar Kak? Nah ini untuk ini saya dimohon untuk yang dewasa, SMA dan dewasa itu harus standby aja di hari Jumat gitu. Apakah bertandingnya di awal sebelum Jumat atau sesudah Jumat itu kalau hitungan kami akan ada yang bertanding di sebelum Jumat gitu. Kalau hitungan kami, tapi kan tergantung nanti pelaksanaan. Apakah kalau bisa ada keterlambatan mungkin bisa habis Jumat. Jadi diharapkan untuk standby saja karena kan kita panitia sudah mengatur bagaimana tidak banyak si peserta ini biar enak gitu. Makanya kita atur untuk SMA dan dewasa ini di hari Jumat gitu. Jadi dimohon untuk SMA dan dewasa standby aja di hari Jumat gitu. Dari pagi mungkin sampai nanti selesai pertandingan gitu ya. Jadi tidak bisa ditentukan pada sholat atau sebelum sholat Jumatnya gitu ya. Itu tergantung nanti kecepatan pertandingan. Karena tidak mungkin kita misalnya selesai SMA sebelum jam 10 misalnya. Kita berhenti dulu sampai habis Jumat baru mulai dewasa, tidak mungkin. Pertandingan akan terus berlanjut. Ya. Terus untuk juara umum, misalnya tingkat ada pertanyaan, izin bertanya untuk perolehan juara umum misal tingkat dewasa dengan permasalahan dan prestasi. Itu terhitungnya bagaimana? Akankah terhitung sama? Iya. Untuk permasalahan dan prestasi itu untuk penghitungan juara umum digabung. Ya. Jadi misalnya ada yang kirim prestasinya 10 dewasa, permasalahan 10 dewasa, maka dia dicatatnya di tingkat dewasanya itu 20 emas gitu. Misalnya dapat emas 10 semua. Nah, yang dipisahkan itu per tingkat. Kalau misalnya SD 10, dia kirim SMP 10, nah itu dipisah. Tapi untuk tingkat permasalahan dan prestasi itu digabung ya. Terus nah ini yang pertanyaan yang keempat itu sama pertanyaan yang pertama ya. Jadi boleh baju perguruan asalkan polos ya gitu. Dan lengannya juga polos, tidak ada plat. Misalnya contoh perguruan yang sekarang banyak kan tapak suci ya, ada plat kuning gitu ya. Nah itu tidak boleh, harus polos ya. Nah itu untuk yang keempat. Nah ini yang perlu kita jelaskan ya tentang masalah tiket ya. Jadi ini gini, panitia ini sebenarnya kemarin itu sudah koordinasi sama Polda Jabar karena untuk perizinan kita alhamdulillah akan keluar dari izin keramaian dari Polda Jabar. Jadi untuk semua kegiatan sekarang itu minimal harus ada izin dari Polda Jabar. Nah kemarin itu kita udah ke Polda Jabar untuk meminta keizinan, cuman ada syarat dari Polda Jabar yaitu harus menggunakan tiket. Karena nanti dari tiket itu ada kontribusi untuk Polda Jabar. Jadi harus ada tiket. Kalau dari dari Polda itu menyarankan minimal di angka 25.000 tiketnya. Tapi panitia sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar bahwa untuk kontribusi tiket itu panitia yang tanggung untuk ke Polda. Jadi semua panitia yang tanggung untuk masalah tiket. Dan tiket tetap diberikan, tapi kita akan berikan secara PDF. Jadi file PDF-nya kita kirim ke masing-masing kontingen, karena Polda ini tidak sembarangan mengasih aturan harus ada tiket. Kata Polda, pertama kita ada tiket itu untuk mengurangi kerumunan atau berkumpulnya orang di dalam arena. Kedua, untuk mengurangi tingkat kejahatan, karena
kalau misalnya kita bebaskan, tidak ada tiket, mungkin orang luar, di luar peserta, di luar keluarga ofisial atau siapapun bisa masuk dan keluar sembarangan. Tapi kalau di tiket, mungkin akan mengurangi tingkat kejahatan tersebut, misalnya kehilangan atau apa segala macam. Nah, teknisnya panitia akan memberikan file PDF-nya tiket kepada masing-masing kontingen atau dikirim di grup kontingen. Nah, nanti kontingen print sendiri itu tiket, di-print sendiri di tiket, dan panitia menyarankan untuk satu peserta itu dikasih 2 tiket. Ya, jadi misalnya pesertanya ada yang kirim satu kontingen ada kirim 10 orang, berarti bisa di print 20 untuk masing-masing peserta 2 tiket untuk keluarganya. Untuk mengurangi apa? Mengurangi yang tadi juga, mengurangi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejuaraan, dia masuk ke dalam arena kejuaraan. Jadi kan kalau misalnya ofisial yang memprint, ofisial akan memilih siapa yang akan dikasih tiket, gitu kan. Otomatis yang dikasih tiket itu orang yang dikenal oleh masing-masing kontingen, atau orang yang masih keluarga dari peserta atau atlet, gitu. Jadi untuk tiket nanti akan kita kirim di grup WA, dan silahkan di print masing-masing. Kita sarankan untuk masing-masing peserta itu 2 tiket, gitu ya, agar mengurangi penumpukan penonton ya. Tapi untuk peserta dan ofisial cukup memperlihatkan ID card yang sudah diberikan. Jadi untuk peserta dan ofisial tidak usah pakai tiket, cukup memperlihatkan ID card bahwa dia peserta, dia bisa masuk ke dalam gelanggang. Ya, jadi mohon dipahami, kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membuat si peserta ini tidak keluar lagi biaya, makanya tiket kita udah tanggung semua ke Poldanya. Untuk yang di peserta digratiskan, cuman nanti kita kirim filenya dan untuk dibagikan oleh masing-masing kontingen kepada masing-masing peserta. Maksimal satu peserta 2 tiket. Selanjutnya untuk permasalahan SD SMP itu hanya 2 gelanggang untuk semua kuliah. Untuk tiket dan ID card kapan bisa diambil di untuk kontingen. Untuk SD dan SMP tadi saya udah jelaskan. Untuk hari pertama itu yang gelanggang 1 untuk prestasi, gelanggang 2 untuk tunggal SD dan SMP, dan gelanggang 3, 4, 5, 6 itu untuk tanding SD SMP. Kalau misalnya di gelanggang 2 sudah selesai tunggal, maka akan dilanjut tanding dipindahkan ke gelanggang 2. Itu nanti panitia akan atur kalau sudah bagan terjadi, itu ya. Selanjutnya untuk yang lainnya nanti kita akan jawab di grup panitia ya, karena ini banyak yang masuk pertanyaan, tapi kita pilih yang kira-kira bisa paling penting gitu ya, yang sudah dijelaskan, kayak tadi baju tunggal saya udah jelaskan tadi. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, apakah boleh pelatih atau pembina membawa rekan karya pertandingan untuk membantu damping atlet ketika atlet main dalam waktu bersamaan, tapi beda gelanggang? Kalau tidak ada pembina lain, apakah bisa semua atlet tunggu di dalam untuk memudahkan pelatih agar tidak bolak-balik keluar? Nah ini untuk, kan kita sudah memberikan ID card coach itu untuk yang pengirim banyak itu tidak 1 ya. Kita ada yang kasih 5, untuk yang ngirimnya misalnya di atas 10, ada yang kasih 4 gitu. Nah kalau misalnya ada tidak kebagian, misalnya atletnya banyak memang benar, ininya sedikit, maka yang tadi itu tiketnya bisa dipakai untuk masuk ke area gelanggang itu. Mungkin pertanyaan
Nah, untuk yang terakhir, apakah menentukan kami main di gelanggang satu saja, itu tergantung pengiriman. Emang dikasih satu official itu berarti kirim berapa orang. Nanti itu dijawab di grup atau dijawab oleh panitia ya. Mungkin untuk pertanyaan kita tutup. Tidak ada lagi penambahan-penambahan. Dicukupkan untuk pertanyaan. Nanti kita akan, kalau pertanyaan yang kurang jelas bisa dikirim di grup panitia atau di grup kontingen untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan. Dan untuk yang tadi apakah ada protes atau tidak, kita sudah kirim link pollingnya, apakah ada protes yang tadi disampaikan. Peraturan kalau ada protes itu 3 juta, tapi kalau tidak ada protes kita sepakati tidak ada protes, gitu aja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan dari kejuaraan ini. Untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas bisa dilampirkan atau ditanyakan di grup kontingen atau dijapri ke admin kejuaraan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, tadi kata Bapak Edi tadi ke sini, kata dia salam untuk seluruh ofisial dan pelatih, dan dimohon untuk main secara kekeluargaan. Jadi tidak boleh ada main kasar, main apa sampai ribut atau apapun. Karena kata Pak Edi, semua juara, insya Allah. Ya. Mungkin sekian, karena tidak ada pertanyaan yang harus dijawab juga oleh Dewan Majelis Juri. Mungkin kita tutup kejuaraan Kanhipka meeting ini. Kita ketemu lagi di tanggal 2 Maret di GOR ITB Jatinangor. Semoga semua ofisial, peserta, dan pelatih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Betul Kedaya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, selamat ya. Selamat mengerjakan timnya, panitia sing sarehat. Sukses, amin. Amin. Demikian, terima kasih pada hari ini. Yo guys, sampai ketemu di GOR guys. Kesalahan kata atau yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri dan sampai bertemu di kejuaraan puncak gelar Indonesia Cup Open International. See you next time, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jangan lupa Bu Mejiko. Bu Mejiko, buat country yang nginep. Semangat. Sama daun pisang buat ngilangin lapar. Info maam.